Hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Ibu senantiasa berdoa dan berharap agar kalian memiliki hati yang takut akan Tuhan. Baiklah anak-anakku yang kekasih, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu mohon, di tempat kalian masing-masing, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hormati kehadiran Tuhan. Mohon pimpinannya, supaya kita bisa mengerti materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu bagi kami semua hingga hari ini. Sebelum kami melanjutkan ke pembelajaran berikut, kami memohon hikmat daripada-Mu Tuhan untuk menolong kami memahami materi yang akan kami pelajari dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bagaimana? Semua sudah meminjam buku dari perpustakaan? Baik, Ibu percaya bahwa kalian sudah memegang buku materi untuk pendidikan agama Kristen. Dan Ibu percaya bahwa kalian juga sudah membaca buku secara khusus untuk bab 7 yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Di pertemuan kali ini, kita masih tetap mempelajari kompetensi dasar yang kedua, di mana kita sudah memasuki bab 7, yaitu hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Sekarang silakan buka buku kalian. Lihat pada bab 7. Iya, benar. Di sana judul bahasan kita adalah hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Dalam setiap kita lakukan, pasti ada tujuan yang ingin kita capai. Demikian halnya pada pembelajaran kita kali ini. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian mampu menganalisis sebab dan akibat dari pertikaian dan konflik yang berlatar belakang perbedaan agama yang pernah terjadi di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian mampu menjelaskan pemahamanmu mengenai pluralisme atau keberagaman di tengah masyarakat atau juga di lingkungan sekitarmu. Sedangkan tujuan pembelajaran yang ketiga, kalian mampu membuat program bersama yang akan kalian laksanakan di lingkungan sekolah sebagai salah satu bentuk terjaganya kerukunan antar umat beragama. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah kalian mampu membuat satu proposal kegiatan untuk sebuah proyek multikultur atau keberagaman budaya.
Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kita akan mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12. Sudah? Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Baik, Ibu akan bacakan buat kita semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ibu ulangi sekali lagi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Untuk yang kedua, kita akan membaca dari Matius. Matius pasal yang ke-22. Ya, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, masing-masing punya kelemahan dan kelebihan sendiri. Nah, sikap seperti ini tidak akan menolong, karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama dan keyakinan kita sendiri.
Sedangkan sikap yang kedua adalah sikap yang menganggap bahwa agamanya adalah yang paling baik atau yang paling benar. Nah, sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme saja. Dan itu tidak menolong kita di dalam menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan. Sedangkan sikap yang ketiga adalah sikap toleransi. Orang yang memiliki sikap toleransi bersedia hidup berdampingan dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Tapi hanya sebatas itu. Perhatikan, orang yang memiliki sikap toleransi adalah orang yang bersedia hidup berdampingan dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Tetapi hanya sebatas itu. Kata toleransi sendiri inklusivisme. Inklusivisme sendiri mengakui kepelbagaian agama. Mengakui kepelbagaian agama atau dengan kata lain mengakui eksistensi agama dan penganut agama yang lain. Masing-masing saling menghormati kedaulatan serta ajaran agamanya. Sedangkan sikap yang ketiga atau sikap yang terakhir menurut para ahli adalah sikap pluralisme. Menurut Daniel S. Breslauer mengatakan bahwa pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama saling berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda. Orang yang memiliki sikap pluralis berupaya mencari titik temu bagi agama-agama. Titik temu untuk terciptanya dialog dan kerjasama dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan. Orang yang memiliki sikap pluralis
tidak pernah menjadikan perbedaan sebagai sumber perpecahan, tetapi melihat perbedaan itu sebagai sarana untuk saling melengkapi. Nah, dari pembahasan itu, sekarang tugas kalian adalah membuat esai atau tulisan mengenai pemahaman dan sikap serta bagaimana cara kalian membangun hubungan terhadap orang yang berbeda iman dengan orang di sekitarmu, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Selanjutnya kita akan menyaksikan video yang menceritakan tentang pluralis maupun juga multikulturalisme. Nah, kita sudah menyaksikan video mengenai pembahasan tentang pluralisme maupun juga multikulturalisme. Sekarang, kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Diskusikanlah pemahaman kalian mengenai gambar tersebut dan kaitannya dengan pluralisme. Ingat, jangan lupa dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman atau sebagai acuan untuk kalian memberikan atau memahami sikap yang benar terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Perhatikan gambar yang kedua. Diskusikanlah juga pemahaman kalian mengenai gambar tersebut dan kaitannya dengan multikultural. Bila sudah, presentasikan hasil diskusi kalian melalui rekaman video. Oke, jangan lupa selalulah berpikir positif. Dimanapun, kapanpun, berhadapan dengan siapapun, berpikirlah positif. Karena dengan pikiran positif, kita akan memandang segala sesuatunya dengan baik. Jangan lupa, untuk tagihan akhir dari kompetensi dasar yang kedua, ini adalah tagihan yang bersifat kolektif, di mana kalian harus membuat sebuah program yang harus kalian laksanakan secara bersama-sama di lingkungan sekolah sebagai bentuk terjaganya kerukunan antar umat beragama atau pluralisme. Tugas ini tugas
kolektif. Sekali lagi Ibu ingatkan, ini adalah tugas kolektif. Tugas seluruh kelas 12 dari semua program keahlian. Ibu tunggu untuk tanggal ataupun mekanisme pelaksanaannya. Untuk tugas mandiri, atau juga bisa kalian lakukan menjadi tugas kolektif, untuk membuat satu proposal, untuk satu proyek mengenai keberagaman budaya atau multikultural, sesuai dengan kaidah penulisan proposal yang benar. Untuk tugas ini akan dikumpulkan minggu depan. Sedangkan untuk tugas membuat program yang akan kalian laksanakan di lingkungan sekolah, ini menjadi tagihan akhir sampai kita menyelesaikan blok ini. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah tiba di penghujung pertemuan kita kali ini. Ibu tetap mengingatkan, tetaplah berpikir positif dan tetap menghargai setiap orang. Kita akan menutup pertemuan kali ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memimpin kami dari sejak awal pertemuan kami sampai di akhir. Kami mohon Tuhan, berikan kami pengertian dan kemampuan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ingat, solidaritas tidak berarti melebur tanpa batas. Solidaritas terhadap orang yang berbeda agama merupakan wujud cinta kasih kepada sesama yang menjadi hukum utama dalam ajaran iman Kristen. Semangat belajar dan tetaplah jaga kesehatan serta terapkan protokol kesehatan dengan baik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.